Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap sehat, stay at home, tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan ingat selalu pakai masker ya. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang membandingkan pecahan. Sebelum itu, anak-anakku harus ingat dulu bagaimana sih tanda besar dari dan kurang dari. Pertama, tanda besar dari. Ibu akan perlihatkan tandanya seperti ini. Dan tanda kurang dari adalah seperti ini. Ya, apakah masih ada di antara anak-anakku yang terkadang masih terbalik tanda besar darinya dan kurang darinya? Nah, kalau begitu, Ibu akan kasih tips. Nah, kalau mau membedakan, coba beri garis di depannya. Lihat, jika ibu memberi tanda besar dari garis di depannya, akan membentuk seperti huruf B, besar, B besar. Ingat, B besar dari. Jika ibu beri garis di depannya, tanda kurang dari akan membentuk seperti huruf K, kurang, K, kurang dari. Ingat ya, jika dia membentuk seperti huruf B, berarti dia adalah tanda kurang dari. Jika dia diberi garis di depannya membentuk huruf K, berarti dia adalah kurang dari. Oke? Kalau begitu, Ibu akan beri contoh, ya. Misalnya Ibu beri di sini 10 titik-titik 8. Tanda apa yang mengisi titik-titik yang pada soal yang Ibu berikan? Besar dari atau kurang dari? Ada yang bisa? Ibu ingatkan lagi ya. Sekarang Ibu mau minta di sini angka berapa yang paling besar? 10 atau 8? Berapa? Iya, 10 ya. Kalau begitu, kalau di angka yang besar adalah 10, maka tandanya menghadap ke yang nilainya besar. Ingat ya, kita kasih menghadap ke nilainya yang besar. Ini tanda apa? Besar dari ataukah kurang dari? Coba kita beri garis sedikit di depannya. Oh, dia membentuk B, Bu Guru. Berarti dia adalah besar dari. Apakah pernyataannya sudah betul? Kita cek sama-sama. 10 lebih besar dari 8. Betul? Iya, betul. Ya, jika kita beri tanda kurang dari, coba kita cek pernyataannya. 10 kurang dari 8. Apakah pernyataan itu betul? Jelas, salah. 10 lebih banyak dari 8, ya? Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai balok berwarna ungu. Balok berwarna ungu ini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Perhatikan besar potongan tiap balok ya. Ini adalah 1/2. Balok merah ini sama panjangnya dengan balok ungu. Tetapi Ibu akan potong menjadi 3 bagian. Menjadi 1/3. Selanjutnya Ibu punya lagi balok warna hijau. Nah, balok warna hijau ini Ibu akan bagi menjadi 4 bagian. Perhatikan besar potongan dari tiap balok. Ya. Perhatikan semua potongannya, Nak. Potongan mana yang paling besar? Potongan balok ungu kah? Balok merah? Atau balok hijau? Iya, betul. Potongan yang paling besar adalah potongan dari balok ungu. Betul. Coba kita bandingkan sama-sama ya. Ini tadi potongan balok yang 1/2 ya, yang ungu.
Ini potongan balok yang sepertiga. Dan ini potongan balok yang seperempat. Nah, yang manakah yang potongan baloknya paling besar? Yang mana? Iya, ini ya. 1/2. Oke, bisa dipahami nak? Lihat mana potongan bagian yang paling besar, ya. Oke. Nah, perlu anak-anakku ingat, jika pecahan dengan penyebutnya berbeda. Ingat, penyebut itu bagian mana? Iya, betul. Bagian bawahnya ya. Penyebut itu yang berada di bagian bawah. Jadi ingat, makin besar angka penyebutnya berarti nilainya makin kecil, ya. Makin besar nilainya penyebutnya, misalnya penyebutnya itu banyak sekali angkanya. Itu berarti nilainya paling kecil karena mau dibagi ke banyak orang. Coba perhatikan contoh di bawah ini. 1/2 dan 1/5. Kira-kira tanda apa yang mengisi pertanyaan berikut? Ingat, kalau besar angkanya, besar angka penyebutnya berarti tambah sedikit ki bagiannya. Iya. Jadi yang mana lebih besar? Ingat, kalau mau ki membandingkan mana yang lebih besar, mana besar dari, mana kurang dari, tanda itu selalu menghadap ke nilainya paling besar. Yang mana ya? Coba kita gambarkan. Kalau 1/2 seperti ini. Ibu bagi begini saja. Kalau 1/5 coba bandingkan mana yang paling besar potongannya. 1/5 kah atau 1/2? Iya, 1/2. 1/2 yang besar ya. Jadi misalnya 1 buah kue, kita cuman bagi ke 2 orang, pasti bagiannya banyak, masing-masing banyak 2 orangnya. Tapi kalau kita bagi ke 5 orang, maka potongannya juga akan semakin kecil-kecil ya untuk semua orang karena akan dibagi sama besar. Ya, ingat karena 1/2 potongannya besar, ingat kalau ingin memberikan tanda, dia harus selalu menghadap ke nilainya yang paling besar, nilai potongannya atau potongannya yang paling besar saja. Yang mana? Iya, 1/2. Ya. Jadi 1/2 lebih besar, membentuk huruf B kan, berarti adalah besar dari. 1/2 lebih besar dari 1/5. Ini sudah benar, ya. Oke, bisa dipahami nak? Selanjutnya, besar dari ya. Selanjutnya ibu akan beri contoh. Ibu hapus dulu. Misalnya 2 per berapa ya? 2/5 dengan sebentar. Berlanjut ya. 2/5 dengan 2/7. Nah, sekarang coba ingat kembali kata-kata ibu tadi. Kalau tambah besar penyebutnya, penyebut bagian bawah ya, tambah besar penyebutnya, maka nilainya atau potongannya akan semakin kecil ya. Tambah besar penyebutnya, maka potongannya akan semakin kecil. Nah, yang mana di sini yang besar penyebutnya? 7 Bu Guru, ini kecil. Ini paling besar penyebutnya. Penyebutnya ya.
Nah, paling besar penyebutnya, berarti otomatis nilainya kecil. Nah, tanda menghadap kemana? Ke yang besar tentunya. Ya, jadi menghadap ke yang besar. Ya, Ibu kasih soal yang lain lagi. Berapa ya? 3/4 dengan 1/7. Nah, sekarang coba dilihat. Perhatikan penyebutnya ya, bagian bawah. Yang mana? Oh, tunggu, salah nak. 3/4 3/7. Ini tadi salah buku. 3/4, perhatikan penyebutnya. Mana? Yang ini ya. Ini kecil ini. Kenapa kecil, Bu Guru? Coba kita buat sebuah balok, terus kita bagi 4, terus 3 kita arsir. 3 diarsir ya. Nah, coba kita buat balok yang sekitar ukurannya sama juga. Terus kita bagi 7. 1, 2, 3, 4, 7 ya. Terus kita arsir sebanyak 3 daerah. 2, 3. Nah, mana yang potongan arsirannya paling banyak? Jelas ini ya. Lebih banyak yang ini. Jadi tentu saja tandanya menghadap ke 3/4. Jadi 3/4 lebih besar dari 3/7. Betul. Oke. Sejauh ini sudah cukup paham? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, selanjutnya perlu diingat, jika pecahannya dengan penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya. Ini penyebutnya, kalau penyebutnya bagian bawahnya sama ya. 3/6 dengan 8/6. Perhatikan kata-katanya. Makin besar angka pembilang. Pembilang bagian atas ya. Pembilang bagian atas. Makin besar angka pembilangnya, maka makin besar pecahan tersebut. Ya. Jadi tandanya mana yang besar pembilangnya? 3/6 atau 8/6? Iya, 8/6. Berarti menghadap ke 8/6. Kenapa bisa, Bu Guru? Coba kita buktikan. Kita buat lagi misalnya sebuah balok saja ya. Sebuah balok, terus kita bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus Ibu akan arsir sebanyak 3 bagian. Ya. Aduh, salah gambarnya, Bu Guru. Sebentar. Nah, selanjutnya coba Ibu akan berikan contoh ya. Nah, coba di sini. Aduh, maaf. Berapa ya? 9/3 dan 16/3. Kalau seperti tadi, misalnya penyebutnya berbeda, akan berbeda
penyelesaiannya ya anak-anak. Kalau ini perhatikan tambah besar pembilangnya, pembilang bagian atas ya, yang atas. Yang atas yang ini ya. Tambah besar pembilangnya berarti nilainya itu tambah besar. Ya. Jadi perhatikan berarti ini menghadap ke 9 atau 16? 16. Ya. 9/3 kurang dari 16/3 ya. Nah, jika penyebutnya sama seperti ini, penyelesaiannya kita harus lihat dari pembilangnya. Ya, jika penyebutnya berbeda, maka penyelesaiannya seperti contoh yang tadi. Ibu beri lagi contoh yang lainnya ya. Ini 20, ini 15. Mana yang pembilangnya paling besar? Iya, betul. Yang 20 ya. Berarti tandanya menghadap ke 20. Betul. Ya. Nah, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat mengerti dan video ini cukup membantu untuk kalian belajar di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.